Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mat iwad, mat layin, dan mat arid bis sukun. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu mat iwad. Apa itu arti mat iwad? Mat artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi, mat iwad yaitu bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Di sini ada contohnya, ada beberapa contoh, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobhan. Kalau kita lihat di sini tulisannya dobhan, tetapi karena kita membacanya waqaf atau berhenti, maka cara membacanya yang benar yaitu wal adiyati dobha. Tanwin fathah yang berada di akhir kalimat ini, maka kita hilangkan, kita ubah menjadi fathah saja. Tanwin fathahnya kita hilangkan. Dobha, tapi membacanya dengan kita panjangkan. Dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Wal adiyati dobha. Tidak dobhan lagi ya. Contoh selanjutnya, fal muriyati qadhan. Qadhan. Padahal kalau kita lihat tulisannya, ya teksnya, qadhan ada tanwin fathah di belakangnya. Tapi karena kita membacanya waqaf, maka tanwinnya juga kita hilangkan. Menjadi fal muriyati qadha. Qadha. Gitu ya. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, fal mughirati subhan. Subhan tulisannya, tapi kita membacanya yang benar menjadi fal mughirati subha. Subha. Tanwin fathahnya juga kita hilangkan dengan cara membacanya dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Itu pula seterusnya contoh yang ada di belakang. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu mat layin. Nah, mat arti mat panjang. Sama seperti sebelumnya, arti mat itu panjang. Dan layin itu artinya lunak. Syaratnya yaitu apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Ya, waqaf atau berhenti. Cara membacanya bisa dibaca satu alif atau dua alif atau tiga alif atau dua harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian di sini ada contohnya, contoh di dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, perhatikan kalimat yang berada di akhir kalimat ini yang berwarna merah ini. Quraisy. Di sini ada ya mati, ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah.
Mana huruf yang berharokat fathah? Yaitu ro-nya. Quraisy. Nah, ro-nya ini berbaris fathah. Ada ya mati yang didahului huruf berharokat fathah dan huruf setelahnya berupa huruf hidup, yaitu huruf sya-nya berharokat kasrah. Quraisy, karena dia berada di akhir kalimat dan kita membacanya berhenti atau waqaf, maka cara membacanya juga harus kita baca panjang. Karena kalimat ini termasuk kepada mat lain. Cara membacanya bisa 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Bisa lebih panjang, 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Kemudian kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya, ila fihim rihlatasyita'i wasyayif, ila fihim rihlatasyita'i wasyayif. Kalimat wasyayif, asyayif ini juga termasuk ke dalam hukum bacaan mat lain karena berada di akhir kalimat yang kita membacanya waqaf. Ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah dan huruf setelahnya merupakan huruf hidup. Maka kita bisa membacanya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Itu dan contoh-contoh selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu mat arid lisukun. Arid lisukun, mat arid lisukun, mat artinya panjang, arid yaitu baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Pengertian dari mat arid lisukun yaitu bacaan yang dibaca panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i. Jadi ini pada asalnya adalah mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Nah, yang dibaca waqaf lagi, yang dibaca waqaf atau berhenti. Baik berhentinya itu di akhir ayat maupun di tengah ayat. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bisa 1 alif atau 2 harokat, qasar, 2 alif atau 4 harokat, tawasud, atau 3 alif atau 6 harokatul panjang ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Kalau mat arid lisukun ini banyak sekali terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Karena mat arid lisukun ini termasuk ke dalam mat tabi'i tetapi yang berada di akhir ayat maupun di tengah ayat, tapi ketika kita membacanya sewaktu berhenti ya. Di sini bisa kita baca contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Nah, kalimat anas, perhatikan kalimat anas di sini ada mat tabi'i-nya. Nah, tetapi karena kita membacanya waqaf atau berhenti, maka hukumnya berubah menjadi mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bisa kita baca 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Malikin nas. Nah, annasnya ini ya. Kemudian kun fayakun. Fayakun, kalimat fayakun ada waw mati. Nah, ini ya termasuk ke dalam mat arid lisukun karena kita membacanya berhenti atau waqaf. Kemudian ar-rahmanir-rahim. Nah, ar-rahim.
Ar-Rahim ini termasuk kepada kalimat hukum bacaan mad arif disukun juga. Karena kita membacanya berhenti, maka tergolong ke dalam mad arif disukun. Dan cara membacanya tadi bisa 1 alif, 2 alif, ataupun 3 alif. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.